Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasanya, di suatu perumahan yang ditinggali seorang nenek bernama Dita dan cucunya Puput. Tepat jam 7 pagi, Nenek Dita terbangun dari tidurnya. Nenek Dita menjalani kesehariannya di rumah tanpa banyak melakukan aktivitas. Untuk sarapan pun, Nenek Dita hanya menggunakan gadgetnya dalam memesan makanan. Dan makanan yang dipesan oleh Nenek Dita adalah makanan favoritnya seperti ati, empela, bayam, dan emping. Dilanjut, aktivitas Nenek Dita berikutnya hanyalah nonton film, scroll berita, menyemil makanan, belanja online, dan... Nenek, ya kita olahraga. Enggak, Nenek. Iya, Nenek capek. Ini kenapa sih? Nenek. Nenek mau ini baca beritanya Lesti Bila. Ya, kalau gitu aku olahraga dulu ya. Sini aja ya. Keesokan harinya, hal yang tidak terduga pun terjadi. Bukunya Sekarang jadi sakit. Puput selalu melihat dan mengawasi Nenek Dita yang mengalami kesakitan nyeri sendi. Hingga pada saat terbangun dari tidur pun, Nenek Dita mengalami nyeri sendi dan kaku yang sangat hebat. Iya, Nek. Kenapa? Bentar. Sini, Put. Iya, Nenek, kenapa? Ini kakinya Nenek kok kaku, nggak bisa digerakin. Wah, sakit banget. Kenapa ya, Nek? Yang dialami oleh Nenek Dita bisa menandakan adanya arthritis gout. Arthritis gout adalah kondisi gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya kristal urat atau juga disebut dengan monosodium urat. Nah, hal itu terjadi karena adanya gangguan metabolisme purin yang tidak dapat dipecah yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam urat dalam darah atau juga disebut dengan hiperuresemia. Berdasarkan dari Kemenkes tahun 2013, didapatkan kasus arthritis gout di Indonesia pada usia 55 sampai dengan 64 tahun sebanyak 45%, lalu pada usia 65 sampai dengan 74 tahun sebanyak 51%, dan pada lebih dari usia 75 tahun sebanyak 54%. Hal ini menandakan semakin tinggi usia maka semakin resiko terkena arthritis gout di Indonesia, dan ini dapat mengganggu dari aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk gejala yang dapat muncul pada arthritis gout antara lain nyeri sendi secara mendadak terutama pada bagian ruas jari-jari kaki dan tangan, lutut maupun siku, lalu ada kaku dan perubahan bentuk sendi, bengkak, panas, dan merah, dan yang terakhir demam dan menggigil. Hingga pada akhirnya Puput mengajak Nenek Dita untuk periksa ke dokter. Berdasarkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik pada Nenek Dita, didapatkan faktor risiko yang mengarah pada arthritis gout. Nah, ini dapat disingkat dengan KAKO. K. Kelebihan berat badan atau obesitas. A. Adanya riwayat keluarga. K. Konsumsi alkohol berlebih dan obat diuretik. U. Usia tua pada pria dan wanita menopause. Oleh karena itu, kenali arthritis gout, cegah dengan gerak. G. Gunakan waktu dengan olahraga minimal 30 menit per hari. Dengan berolahraga, dapat menjaga sendi tetap sehat. Olahraga yang dapat dilakukan seperti jogging, bersepeda, dan renang. E. Enyahkan minuman alkohol dan minuman manis. Alkohol merupakan sumber purin yang cukup banyak, sementara asam urat terjadi jika terdapat banyak purin dalam tubuh, maka perlu dihindari ya. R. Rajin minum air putih minimal 2 liter per hari. Minum air yang cukup dapat melarutkan kristal asam urat sehingga membantu ginjal untuk membuang asam urat melalui kotoran yang dikeluarkan. A. Ayo pantau berat badan dan kadar asam urat. Penderita obesitas menyebabkan peningkatan produksi asam urat dan penurunan pembuangan asam urat oleh ginjal. Oleh karena itu, penting pantau berat badan dan cek asam urat ya. K. Kurangi makanan tinggi purin. Banyaknya purin yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan naiknya kadar asam urat, sehingga pembatasan makanan tinggi purin seperti bayam, jeroan perlu dihindari ya. Jadi jangan lupa gerak.